Mangga, Pak. Oke. Oke, kita teruskan, cerita kita mengenai deret ya, adik-adik ya. Jadi kemarin kita sudah melihat deret itu apa, kemarin kita sudah, mulai melihat bahwa salah satu ciri atau salah satu yang bisa melihat apakah deret itu bermakna atau tidak adalah dengan melihat apakah deret tersebut, nilainya berhingga ya, jadi konvergen atau nilainya tidak berhingga atau divergen ya. Nah, kita sudah coba untuk apa namanya, menguji apakah deret yang nanti kita lihat itu deretnya konvergen atau divergen. Kita punya kemarin preliminary test gitu ya. Nah, ini dengan preliminary test ini kita tahu kalau deret tersebut divergen ya. Tapi preliminary test ini tidak bisa menyatakan apakah deret tersebut konvergen atau tidak ya. Kemarin kita sudah lihat ada tes-tes yang lain yang kita gunakan untuk melihat apakah sebuah deret konvergen atau divergen gitu ya. Kita kemarin sudah lihat ada tes integral, ada tes rasio begitu ya, dan juga ada tes-tes yang lain ya. Nah, kita mulai cerita hari ini dengan sebuah ini singkat saja bahwa saya bisa punya deret yang bolak-balik begitu ya. Jadi deret bolak-balik ini deretnya agak beda dengan yang kemarin deretnya tambah semua begitu, sekarang nih ada deret yang bisa tambah kurang tambah kurang tambah kurang, ya. Nah ini kalau sekarang tambah kurang gimana? Nah sama juga, kita juga bisa, melakukan uji juga ya. Jadi kita bisa melihat misalkan bagaimana suku ke n tambah satu itu dibandingkan dengan suku yang a pangkat n gitu ya. Kalau misalkan sekarang, eee suku yang lebih kecil, suku yang berikutnya itu lebih kecil daripada suku sebelumnya ya. Jadi kalau AN tambah satu itu lebih kecil daripada harga mutlak dari AN dan limit dari N mendekati tak hingga AN sama dengan nol maka dia konvergen gitu ya. Nah, coba adik-adik nanti lihat, kalau sekarang saya punya deret satu tambah setengah, tambah sepertiga, tambah seperempat gitu, itu deretnya konvergen atau divergen? Kalau deretnya satu tambah setengah, tambah sepertiga gitu ya. Kalau deretnya deret 1/n gitu loh, ya. Jadi adik-adik lihat kalau seperti itu dia akan, apa namanya, divergen. Tapi kalau masing-masing sukunya ini berubah ya, jadi satu minus setengah, tambah sepertiga, minus seperempat begini, dia akan konvergen gitu loh, ya. Kenapa? Karena tadi ya, sukunya tidak nambah terus, tapi tambah kurang begitu ya. Jadi sekarang kalau saya punya susunan deret 1/n ini bisa 1/n itu kalau deretnya 1/n saja ya, jadi satu tambah setengah, tambah sepertiga, terus tambah seperempat, kalau semuanya tambah dia akan divergen. Tapi kalau bolak-balik ya, plus min gitu, dia akan divergen, dia akan konvergen ya. Jadi kalau sekarang saya punya sebuah deret bolak-balik, saya juga bisa melakukan uji ya, apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Syaratnya ini ya. Jadi kalau suku yang ke N, suku ke yang N+1 lebih kecil daripada suku N harga mutlaknya ya. Dan limit N mendekati tak hingga N sama dengan nol ya. Jadi kalau adik-adik iseng, Pak kita mau coba 1/n seperti apa? Boleh, nanti ada 1/n, nah kalau ini lain, ini min satu N tambah satu pangkat N ya, jadi bolak-balik. Ya, jadi sekali lagi saya bisa punya deretnya ini adalah deret bolak-balik ya, plus min plus min. Oke, jadi ada juga deret yang katakanlah, eee, apa namanya, tidak, konvergen mutlak ya. Jadi ada konvergennya bisa konvergen tapi, bersyarat begitu ya. Jadi ada kemungkinan deret seperti itu ya. Nah ini nanti ada juga, apa namanya, sifat-sifat deret yang lain ya. Jadi pertanyaannya adalah
kalau pernyataannya adalah begini, kalau sebuah deret itu dinyatakan konvergen atau divergen, maka deret tersebut kalau dikalikan dengan sebuah bilangan tidak nol, ini tidak akan mengubah sifat konvergensinya gitu loh, ya. Jadi kalau di sebuah deret dikalikan sebuah konstanta, kalau deretnya konstan, deretnya konvergen, dikalikan sebuah konstanta yang tidak nol, dia tetap akan konvergen. Tapi kalau saya punya deret yang divergen, terus kemudian dikalikan sebuah bilangan, dia tetap aja akan divergen, ya. Nah, kemudian sebuah deret juga sifat konvergensi atau divergensinya tidak akan berubah kalau kita ambil sejumlah suku dari deret tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang saya punya sebuah deret, deretnya diambil dihapus sebagian dari sukunya, tetap tidak akan mengubah konvergensi dari deret tersebut. Nah, yang menarik adalah kalau sekarang saya punya dua deret, ya. Nah, kalau saya punya sebuah dua deret, dan dua-duanya itu konvergen, maka saya bisa melakukan operasi aritmetik terhadap deret tersebut. Saya bisa jumlahkan, saya bisa kurangkan deret-deret tersebut ya. Kalau ada dua deret masing-masing konvergen, kalau ditambahkan gimana? Ya boleh, hasilnya konvergen juga. Ya. Jadi kalau saya punya deret konvergen, satu dikurangkan terhadap yang lain, tetap aja konvergen gitu ya. Oke. Nah, nanti ada yang kita sebut sebagai deret yang konvergen secara absolut ya. Jadi kalau secara absolut itu mau diubah-ubah susunannya macam-macam tetap aja dia akan tetap konvergen gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cerita mengenai sebuah hal yang lain lagi ya. Nah, ini ada yang kita sebut sebagai deret pangkat ya. Nah, deret pangkat. Ada yang kita sebut sebagai deret pangkat. Ya. Jadi deret pangkat ini kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ada sebuah deret di mana suku-sukunya adalah A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 dan seterusnya gitu. Ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai deret pangkat. Ya. Nah, adik-adik juga bisa membuat deret pangkat itu bukan sebagai AN pangkat XN, tapi bisa seperti ini gitu loh. Ya, bisa AN dikalikan dengan X minus A pangkat N gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai deret pangkat. Ya, jadi sebuah deret pangkat ini nanti bentuknya adalah seperti tadi ya, A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Nah, nanti kita akan coba melihat deret mana yang kita sebut sebagai konvergen dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, ini yang teorema-teorema yang terkait dengan deret pangkat. Ya, jadi pertama, kalau saya punya sebuah deret pangkat, ya, maka deret pangkat tersebut bisa dioperasikan, bisa didiferensiasikan, boleh, bisa diintegrasikan suku by suku juga suku per suku juga boleh, ya. Jadi kalau sekarang saya operasikan ya, saya diferensiasikan sebuah deret, kemudian saya integralkan sebuah deret, maka dia tidak akan merubah konvergensinya, ya. Dan nilainya akan konvergen pada selang konvergensi yang sama ya. Nanti kita akan cerita mengenai apa yang kita sebut sebagai selang konvergensi ya. Jadi dua buah deret pangkat ini bisa ditambahkan, dikurangkan, dikalikan ya. Nah, kemudian konvergensinya paling tidak akan melingkupi bagian di mana kedua deret tersebut overlap ya. Jadi misalnya sekarang saya punya sebuah deret pangkat konvergen pada selang tertentu ya, selang X tertentu ya. Nah, sementara yang deret satu lagi itu konvergen pada selang yang lain ya. Nah, kalau misalkan sekarang kedua-duanya dioperasikan, maka deret pangkat yang merupakan
produknya, itu akan convergen pada selang yang overlap ya. Jadi kita coba lihat ya. Jadi kalau saya punya sebuah deret, jadi deretnya bisa disubstitusi dengan deret yang lain ya. Nah ini yang menarik yang teorema keempat ini. Jadi deret pangkat itu unik untuk sebuah fungsi ya. Jadi dengan kata lain, sebuah fungsi itu bisa dinyatakan dengan deret pangkat. Nah, ini yang penting nih ya. Jadi yang penting bahwa sekarang sebuah fungsi dari X itu selalu bisa dinyatakan sebagai deret pangkat. Kira-kira cool nggak kayak gitu tuh? Jadi sekarang saya punya deret fungsi apapun bisa saya nyatakan sebagai deret gitu loh, ya. Nah, coba kita lihat. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau adik-adik waktu di SMA, waktu di tingkat 1, apa definisi dari sinus theta? Masih ingat nggak? Kalau adik-adik karena sinus theta, apa sih sinus theta tuh? Adik-adik bilangnya apa? Ayo, apa yang adik-adik bayangkan kalau adik-adik bilang, Pak, ditanya, apa sih sin theta? Adik-adik bilang apa? Atau cos theta lah, sama aja. Bagaimana adik-adik mendefinisikan sin theta? Perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut, Pak. Oke ya. Jadi itu adalah pemahaman orang-orang yang tidak belajar sihir. Ya. Muggles, bukan wizards dan witches kayak kita gitu ya. Jadi kalau menurut kita, sekarang namanya sinus theta itu adalah A0 ditambah A1 theta ditambah A2 theta kuadrat tambah A3 theta pangkat 3 dan seterusnya gitu loh. Cool nggak kira-kira? Ya. Jadi sekarang kita punya definisi lain dari sebuah fungsi sinus gitu loh. Kayaknya indah nggak kayak gitu? Indah, Pak. Keren, Pak. Keren ya. Jadi kayak status baru gitu loh. Jadi waktu waktu saya lahir, status saya adalah, oh anaknya Pak Supardan, kan gitu ya? Oke. Nah setelah saya besar, saya dikenal sebagai Satria aja, bukan sebagai anak Pak Supardan, kan gitu. Nah kemudian nanti kalau ada orang mendefinisikan lagi, Satria tuh siapa sih? Nah gitu ya. Nah setelah saya menikah, rupanya definisi saya berubah lagi. Satria itu adalah suaminya Tintin gitu loh, kan gitu ya? Nah, terus begitu saya udah tambah tua lagi, nah sekarang kalau ditanya waktu setelah punya anak, Satria ini siapa sih? Oh, Satria ini ayahnya Tizar gitu loh, ya, gitu loh. Nah, sekarang setelah saya tua begini, kalau ditanya Satria ini siapa sih? Oh, Satria ini kakeknya Fakiha gitu loh, ya. Jadi sekarang orangnya tetap Satria ini gitu loh. Cuman sekarang saya bisa nyatakan Satria ini dengan berbagai cara gitu loh. Setuju nggak? Iya, Pak. Setuju, Pak. Iya, Ya. Pak. Nah, jadi sekarang sinus theta ini atau sinus X ini itu tidak lagi selalu dinyatakan sebagai sudut gitu loh. Ya. Nah, nanti beberapa minggu depan adik-adik nanti akan lihat ternyata yang namanya sinus sinus X itu bisa sama dengan 3 gitu loh. Ya. Nah, sekarang kalau adik-adik tadi, Pak ini apa namanya? Sinus itu didefinisikan sebagai perbandingan sisi-sisi segitiga kan? Bisa nggak sinus theta sama dengan 3? Bisa, Pak. Kenapa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sinus theta sama dengan 3 kan nggak bisa ya kalau kalau dinyatakan dengan sisi-sisi segitiga kan? Iya, Betul. Pak. Tapi kalau dinyatakan sebagai apa namanya? Ini jadi bisa. Nah, nanti adik-adik akan belajar yang namanya bilangan kompleks ya dalam beberapa minggu ke depan. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya sekarang menyatakan
sinus X ini sebagai A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3 dan seterusnya. Berarti yang harus saya cari apa? Kalau sinus X saya nyatakan sebagai A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 gitu. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus mendefinisikan berapa A0-nya ya. Berapa A1-nya kan gitu ya. Berapa A2-nya kan gitu ya. Berapa A3-nya kan gitu ya. Betul adik-adik ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang coba kita lihat berapa A0-nya. Nah, coba sekarang kita lihat. Kalau sekarang X-nya 0, sinus X sama dengan 0, itu jadinya gimana tuh? Kalau sinus X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, apa yang terjadi dengan deret ini? Dengan deret ini. Kalau sinus X, X-nya 0, apa yang terjadi? Ini kan 0 kan? Ini 0 ya, semua 0 ya. Betul? Yang bagian ini 0 semua kan? Yang ada apa? Yang tersisa apa? Anu. Ya 0 kan? Nah, keren kan? Jadi kalau begitu, karena di X sama dengan 0, sinus X sama dengan 0, maka kalau gitu A0 juga harus 0 ya, setuju? Iya, Pak. Iya, Pak. Selesai kan? Nah, satu. Nah, sekarang kita selesaikan. Kalau sekarang sinus X ini dinyatakan sebagai A0 tambah A1X, ini kalau diturunkan sekali jadinya apa? Sinus X turunkan sekali jadinya apa? Cos X, Pak. Cos X ya. Nah, ini kalau diturunkan A0 diturunkan jadi apa? Sekali. 0, Pak. 0 kan? Yang ini A1X diturunkan sekali jadi apa? 1, Pak. Jadi A1 ya. A1. Yang ini diturunkan 2A2X, Pak. X. Yang ini 3 terusnya kan? Nah, gitu kan? Iya, Pak. Nah, sekarang jadi kalau saya punya cosinus X, maka jadi kayak begini gitu loh. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau cosinus X ya sama dengan seperti ini, kalau di X sama dengan 0, harganya berapa? Cos X di 0 berapa? 1 ya? Cos X di 0 kan, kalau X-nya 0 kan 1 ya? Yang ini Iya, 2A2X jadi 0. 3X pangkat 2, 0 kan? Ini kan jadi 0 semua kan? Jadi kalau gitu, Iya, Pak. kalau ini sama dengan 1, berarti apa? Berarti A1 sama dengan 1 ya? Iya, Pak. Nah, indah kan kira-kira kan? Indah, Pak. Nah, jadi sekarang saya bilang, oh kalau gitu saya punya A1-nya ini sama dengan 1. Gitu loh. Nah, terus adik-adik bilang, Pak, kalau saya turunkan 2 kali gimana? Boleh turunkan 2 kali. Ya, diturunkan 2 kali, tidak dapat lagi. Oh, ternyata A2-nya sama dengan 0. Kalau adik-adik terus turunkan sampai ke suku ketiga dan seterusnya, nanti ada lihat, oh ternyata sin X itu sekarang definisinya bukan lagi semata-mata sudut dari segitiga. Kalau menurut deret pangkat, sinus X itu sama dengan apa? Sinus X itu tadi kan A0-nya kan A0-nya 0 kan ya, A1-nya 1, A2-nya 0 ya. Nanti A3-nya minus 1 dibagi 3 faktorial. Ya, nanti adik-adik lihat, oh ternyata adik-adik sekarang punya cara baru untuk mendeskripsikan sinus X. Sinus X itu apa? Sinus X itu sama 0, Pak. sinus X itu sama dengan X minus X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial minus X pangkat 7 dibagi 7 faktorial dan seterusnya gitu loh. Jadi sekarang adik-adik punya definisi baru mengenai sinus X gitu loh. Kira-kira cool nggak? Cool ya? Jadi adik-adik Pak. sekarang punya sesuatu ungkapan yang berbeda untuk sin X gitu loh. Ya. Nah, sekarang coba kemarin adik-adik kan kita di awal kita mengatakan kalau sinus 60 derajat itu berapa sih angkanya?
Sinus 60 derajat berapa angkanya? 1/2 akar 3, Pak. Ya, Pak. Nah, kalau dihitung pakai kalkulator berapa ketemunya? Kalau 60 derajat itu berarti berapa? V/3 kan ya? Betul? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang adik-adik lihat kalau kalkulator disuruh ngitung sinus dari V/3, kalkulator ngitungnya gimana? Kalkulator ngitungnya ini gitu loh. Indah nggak? Jadi sinus V/3 itu sama dengan apa? Itu sama dengan V/3 dikurangi V/3 pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah V/3 pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikurangi V/3 pangkat 7 dibagi 7 faktorial dan seterusnya gitu loh. Bisa difahami sekarang yang saya maksud? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi sekarang kalau sekarang orang kalkulator itu disuruh ngitung sinus tertentu, dia nggak ngitung sudut, dia ngitungnya ini gitu loh. Ya. Jadi kalau kalkulator disuruh ngitung ini kosinus V/6 berapa, dia ngitungnya ini. Cos V/6 sama dengan 1 dikurangi V/6 kuadrat bagi 2 faktorial, tambah V/6 pangkat 4 dibagi 4 faktorial, dan seterusnya gitu loh. Ya. Indah nggak kira-kira? Nah ya, jadi Ya, Pak. semua fungsi itu, semua fungsi X bisa dinyatakan sebagai sebuah deret gitu loh. Ya, deret pangkat gitu loh, ya. Nah, ya. Jadi ini kalau mau diteruskan bisa kayak begitu ya, banyak ya. Nah, sekarang bagaimana saya bisa mencari deret pangkat untuk fungsi-fungsi yang lain ya. Nah, coba sekarang kalau ada diminta menghitung pangkat X, gimana ngitungnya? Pangkat X itu sama dengan apa? Gimana? Pangkat X sama dengan apa? Kalau ada yang suruh ngitung. Kan kemarin kita sudah ngitung kan ya? Hitungnya gimana? Masih ingat kalau ngitung pangkat X gimana ngitungnya? Nah, jadi gini sekarang, kalau sekarang kita percaya pada deret pangkat, kita bilang pangkat X itu sama dengan apa? Pak, pangkat X ini harus bisa dinyatakan seperti ini gitu loh ya. Jadi pangkat X itu harus bisa dinyatakan sebagai A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3 dan seterusnya gitu loh. Tinggal masalahnya adalah adik-adik harus mencari berapa A0, berapa A1, berapa A2, berapa A3 dan seterusnya gitu loh. Ya. Kebayang nggak kira-kira? Iya, Pak. Coba kita main-main ya. Kalau misalkan saya coba stop share dulu sebentar ya. Nah, ini kita iseng aja coba.
Adik-adik pada pegang itu kan, pada pegang apa pena sama kertas. Iya, Pak. Oke ya. Iya, Pak. Nah, coba sekarang kita lihat. Nah, adik-adik bisa melihat screen saya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, sekarang kan kita bilangnya begini. E pangkat X ini kan sebuah fungsi X ya. Selalu bisa dinyatakan sebagai A0 tambah A1 X pangkat 1 tambah A2 X pangkat 3 tambah A3 pangkat X. Seterusnya kan gitu ya. Setuju nggak? Ya, jadi semua fungsi X bisa dinyatakan sebagai deret pangkat X gitu loh. Nah, ini sesuatu konsep yang sangat powerful nih. Ternyata sekarang saya bisa menyatakan sebuah fungsi itu dengan deret pangkat gitu loh. Ya. Jadi kalau nanti ada yang ditanyakan definisi E pangkat X itu apa sih? Jadi bilang E pangkat X adalah ini gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau E pangkat X itu berapa A0 nih? Berapa A0 nih? Nah, sekarang coba kita cari. Kalau kalau untuk X sama dengan 0, kalau X sama dengan 0 berarti ini berapa nih? A1X-nya berapa? 0 kan? A2X 0. Iya, Pak. 0, A3X Pak. 0 kan? Jadi kalau gitu, kalau E pangkat 0 itu berapa? A0, Pak. Ya, enggak. Kalau E pangkat 0 berarti 1 kan? 1, Pak. Nah, berarti A0-nya sama dengan 1. 1, Pak. oh, kan gitu ya. Nah, sekarang coba kita turunkan. Kalau E pangkat X diturunkan jadinya berapa? E pangkat X diturunkan, kan tahu aja E pangkat X ya. Betul? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, tapi kalau yang di sebelah kanan ini kalau diturunkan jadinya apa? Oh, Pak, kalau diturunkan ini A0 sama dengan 0 kan? A0-nya kan hilang Iya, kan Pak, kalau 0, diturunkan Pak. kan? Yang ini jadi A1 kan? 1X, Yang ini Pak. enggak, kalau diturunkan A1X kan diturunkan jadinya cuma tinggal A1 aja Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Yang ini yang ini A2X, Pak. ada 2X kan? Nah, nanti diulang lagi. Kalau E pangkat X itu untuk X sama dengan 0 gitu kan, apa yang terjadi? Oh, Pak, itu 1. Nah, yang ada kan nanti A1 kan ya? Nah, diulang kayak gitu tadi gitu loh. Ya, jadi nanti kita bisa lihat, oh ternyata, nah ini yang penting nih. E pangkat X itu ternyata bisa dinyatakan sebagai ini gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan adik-adik sekarang orang di kalkulator adik-adik, oh pangkat 7, ngitungnya gimana? Pangkat 7 ngitung gimana? Kalau lihat di sini, pangkat 7 ngitungnya gimana? Oh Pak, ngitungnya gini Pak, ini 1 ditambah 7 ditambah 7 kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah 7 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya kan gitu ya? Iya, Pak. Indah nggak konsepnya? Iya, Pak. Ya. Jadi sekarang saya bisa punya cara untuk menentukan sebuah fungsi. Caranya gimana? Caranya saya menggunakan deret pangkat gitu loh, ya. Jadi sekarang sebuah fungsi itu bisa dinyatakan secara berbeda gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Tidak ada, Pak.
Oke, jadi apa namanya? Jadi coba di itu dulu, diresap-resapi dulu keindahannya. Jadi tadi gimana? Kita belajar apa hari ini? Bahwa sebuah fungsi itu bisa dinyatakan sebagai deret pangkat. Cool nggak kira-kira? Ya, jadi tolong dilihat dulu ke apa namanya kesaktiannya itu. Bahwa sekarang saya bisa menyatakan sebuah fungsi itu sebagai deret pangkat gitu loh. Ya, oke, bisa difahami keindahannya loh. Ntar saya mau supaya adik-adik meresapi dulu gitu loh. Karena ini suatu hal yang penting, signifikan. Gimana? Masih mau dilihat-lihat dulu, dibayang-bayangkan dulu gimana? Bisa kebayang? Ini konsepnya powerful soalnya, ya. Jadi sebuah fungsi itu bisa dinyatakan dengan deret pangkat. Sembarang fungsi X itu bisa dinyatakan dengan deret pangkat gitu loh. Ya, kebayang nggak kira-kira? Iya, Pak. Bayang ya? Nah, oke. Oke, kita sekarang coba lihat apa namanya berikutnya ya. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa ternyata saya bisa menyatakan sebuah fungsi itu sebagai dengan deret pangkat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sekarang saya mau mencari fungsi yang lain, gimana caranya? Ya, jadi ini di dalam buku buasnya ada 5 fungsi yang sudah diketahui deretnya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau saya mau mencari fungsi yang lain, boleh nggak? Boleh, bisa. Gimana caranya? Nah, caranya pertama, kalau sekarang saya punya fungsi seperti ini, X, sinus X, tambah sin X gitu loh. Ya, jadi kalau ini nih, X tambah 1 dikali sin X gimana? Ya gampang kalau kayak gitu. Ini cuma tinggal X tambah 1 dikalikan ini kan? Ya. Jadi fungsi X tambah 1 sin X bisa dinyatakan seperti ini. Ya. Nah, terus ada dia bilang, Pak, saya punya fungsi lain nih. Fungsi adalah EX cosinus X. Nah, itu gimana deretnya? Ya gampang lah kalau gitu kan. Nah, karena kita sudah tahu E pangkat X itu seperti ini, cos X seperti ini, maka EX cosinus X ya jadi kayak gini gitu, dikalikan aja kan. Tuh, ya. Nah, nanti kita juga bisa buat yang lain-lain. Jadi pertamanya adalah kalau saya bisa menurunkan sebuah fungsi dari fungsi-fungsi yang lain yang sudah diketahui diketahui deretnya, ya saya bisa kalikan saja gitu ya. Nah, atau mau dibagi, ya boleh silahkan ya. Ini misalkan tadi kita udah tahu ln 1 tambah X seperti ini ya. Kalau dibagi dengan dikalikan dengan super X gimana? Ya bisa aja silahkan aja ya. Nah, sekarang kalau adik-adik disuruh ngitung nih, kalau 1 dibagi 1 tambah X itu berapa? Kan gitu ya. Nah,
bisa dicari ya. Jadi, Pak, kalau saya ngitung tangan X itu gimana? Ya tangan berarti sinus dibagi cos kan? Nah, seperti itu. Ngeselin ya, kerjanya panjang tapi bisa dilakukan gitu ya. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai deret binomial begitu ya. Jadi misalkan sekarang ada P0, kalau P dan 01, P1 itu P gitu ya. P2 ini P dikali P-1 dibagi 2 faktorial ya. Nanti kalau ada P pangkat N seperti ini ya. Nah, ini nanti kita bisa, adik-adik bisa ngitung. Oh, ternyata 1 tambah 1 per X itu kan binomial ya. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi kita bisa selesaikan dengan cara seperti itu. Ya. Nah, ada juga misalkan sekarang saya pakai substitusi. Tadi kan yang kita pelajari kan E pangkat X ya. Kalau misalkan Pak yang mau saya cari adalah E pangkat minus X kuadrat, ya nggak apa-apa juga. Nah, kalau E pangkat minus X kuadrat ini, saya sekarang asumsikan bahwa minus X kuadrat itu sama dengan X baru yang besar gitu loh. Ya. Jadi kalau X baru yang besar ini kan definisinya ini. Nah, tinggal diganti aja. X yang besar itu diganti dengan minus X kuadrat. Masukin lagi kayak begini. Ya. Seperti itu. Jadi kebayang ya indahnya ya? Iya, Ya. Pak. Pak, saya maunya Iya, ngitungnya Pak. E pangkat tangan X. Ya, boleh aja. Jadi tahu E pangkat X seperti ini Pak. Tangan nanti tahu. Jadi kalau itu nanti tinggal diganti aja. Ya. Ya beberapa fungsi agak ribet sedikit ya. Tapi maksud saya bisa dilakukan dengan cara seperti itu gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana saya mencari arc tangan itu kan. Nah, kita arc tangan seperti apa? Nah, kita coba cari gitu ya. Arcus tangan ini seperti apa ya. Nah, kita lihat dt seperti apa bagi 1 tambah t kuadrat, 1 tambah t kuadrat, 1 dibagi 1 minus t kuadratnya dijadikan deret dulu gitu loh. Ya. Jadikan deret dulu sehingga nanti integral saya jadi kayak mudah gitu loh. Ya. Jadi arcus tangan X itu dicari melalui integral seperti ini gitu loh. Ya. Jadi arcus tangan X-nya bisa ketahuan. Ya. Jadi misalnya gini tadi ya, arc tangan X itu didefinisikan sebagai integral ini. Ya. Nah, tapi integral ini dt dibagi 1 t kuadrat ini bisa dibuat sebagai deret gitu loh. Ya. Nah, kalau menyelesaikan integral kayak gini kan mudah ya. Adik-adik bisa kan ya? Integral 0 ke X 1 tambah T kuadrat tambah T pangkat 4 minus T pangkat 6 tambah dt kan bisa ya, mudah ya. Nah, dari 0 sampai X bisa dilakukan. Ya, jadi nanti salah satu yang bagian dari PR ini adalah bagaimana adik-adik mendapatkan fungsi menyatakan sebuah fungsi dalam deret pangkat gitu loh. Ya. Deret fungsi dalam deret pangkat gitu loh ya. Jadi kalau mau komputasi juga bisa, silahkan. Ya. Nah, ini jadi yang kita sebut sebagai pemanfaatan dari deret tadi ya. Tadi udah kita lihat ya, bahwa ternyata sekarang sinus X itu, karena sinus X bisa dinyatakan sebagai sebuah deret, maka deret pangkat, maka nyari sinus X itu sekarang dilakukan dengan menghitung deret pada dasarnya gitu loh. Ya. Oke. Nah, nanti ada pitfall ya. Nah, harus hati-hati lah ya, untuk menggunakan komputasi ini ya. Ya, ini ada contoh-contoh pitfall ya. Jadi kita mau menghitung order of errornya seperti apa begitu ya. Oke. Ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk hitung yang rumit-rumit begini gitu loh. Ya. Oke. Contoh-contoh aja. Nah, nanti ini juga bisa dipakai untuk menghitung integral. Jadi kalau adik-adik bisa diminta untuk menghitung integral sinus kuadrat X dx ya dari 0 sampai 1, gimana ngitungnya? Pak, saya bisa ngitung ini karena sinus X kuadrat ini saya tahu dalam bentuk deret kan? Saya bisa ngitung. Boleh, silahkan. Kebayang kira-kira indahnya deret pangkat?
Belum kebayang? Ya, jadi ada contoh-contoh yang seperti ini gitu ya. Nanti adik-adik bisa lihat lah. Ya. Nah, ini yang mungkin nanti juga kalau kita dalam fisika ada apa namanya? Penghampiran ya, aproksimasi dari gerakan-gerakan tertentu gitu ya. Misalkan ada gerakan dari bandul gitu ya, bandul. Bandul. Jadi kita lihat ini sekarang bisa nggak dilihat sebagai deret begitu ya. Jadi ada nanti yang hal-hal tertentu yang seperti ini rada susah integralnya, apa, penyelesaiannya ya, tapi ini bisa dilakukan dengan penghampiran melalui deret gitu ya. Oke, ya, yang special relativity ya. Ya. Oke, adik-adik ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Gimana adik-adik? Jadi ide dasarnya kalau dari 2 kuliah ini gini lah, kuliah pertama kemarin adik-adik berkenalan dengan deret, ya. Kuliah yang lalu itu kita cerita mengenai bagaimana menguji apakah sebuah deret itu konvergen atau divergen kan gitu ya. Nah, hari ini tema utamanya adalah bahwa ada sebuah makhluk yang namanya deret pangkat, ya. Deret pangkat ini pada dasarnya adalah sebuah ungkapan yang dinyatakan dengan bahwa fungsi X itu selalu bisa dinyatakan dengan A0 tambah A1 X tambah A2 X kuadrat tambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya gitu. Ya, kebayang nggak kira-kira? Ya, nah, dan ternyata konsep deret pangkat ini menjadi penting. Kenapa penting? Nah, tadi saya bisa menggunakan konsep deret pangkat ini pertama untuk memudahkan komputasi, ya. Kedua, ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk memperluas cakrawala kita gitu loh. Ya, contoh tadi yang pakai sinus X itu. Kalau sementara ini kan kemarin adik-adik tahunya sinus X itu adalah perbandingan sisi-sisi dari sebuah sudut segitiga kan? Nah, sekarang kita bilang, enggak, sinus X itu yang lain lagi gitu ya. Jadi sinus X itu adalah sebuah deret pangkat gitu ya. Dan tadi kita sudah lihat bahwa sembarang fungsi X itu bisa dinyatakan sebagai deret pangkat gitu ya. Oke, saya mau coba share sesuatu ya. Bentar.
Sebentar ya, tunggu sebentar. Saya gambar sesuatu dulu sebentar. Nah, sekarang gini adik-adik, bisa dilihat gambar saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang kalau adik-adik diminta menghitung atau menentukan fx itu fungsinya kayak gimana? Fx itu sama dengan apa? Kalau gambarnya kayak ini. Ini katakan sekarang adik-adik punya observasi, adik-adik survei gitu kan, melakukan sebuah pengukuran, dapatnya hubungannya antara fx dengan x kayak gini kan, gitu kan? Betul? Nah, sekarang pertanyaannya, fx-nya berapa adik-adik kalau gitu? Fungsinya kayak gimana fx? Gimana adik-adik? Fungsinya gimana? Gimana? Ada yang punya ide? Fx-nya gimana? Kebayang nggak kira-kira? Bayang? Adik-adik ini bakal jadi geofisisis kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau geofisisis itu kesaktiannya apa sih? Apa yang membuat geofisisis itu sakti? Yang membuat sakti apanya? Ayo adik-adik. Kebayang nggak pertanyaan saya? Iya, Pak. Gimana kira-kira jawaban adik-adik? Coba ya, kita lihat. Ini fungsinya kayak ini X sama dengan 0 di situ kan kira-kira. Menurut adik-adik fungsi ini gimana? Fx itu sama dengan apa? Ini adalah hasil pengamatan kita. Ya. Jadi kalau menurut adik-adik fx-nya gimana? Sama dengan apa fx-nya? Gimana kira-kira menurut adik-adik? Gimana adik-adik? Gimana adik-adik? Ayo dong. Gimana? Nah, kalau saya buat kayak gini boleh nggak adik-adik? Kelihatan nggak fungsi saya di sini? Iya, Kelihatan, Pak. Boleh nggak saya buat begini? Bentar. Boleh nggak saya buat kayak gini? Boleh, Pak. Jadi masalah adik-adik apa? Masalah adik-adik apa sekarang?
Masalah adik-adik adalah menentukan berapa A0-nya kan gitu ya? Setuju? Iya, Pak. Betul? Terus apa lagi yang mesti adik-adik cari? Pak, saya harus menentukan A0-nya berapa kan gitu ya? Iya, Pak. Saya menentukan A1 berapa dan lain-lain kan ya? Betul? Iya, Pak. Nah, coba sekarang saya mau nggak sesuatu yang lebih mudah lah ya kira-kira. Nah, kalau garis hitam ini adik-adik bisa nggak menghitung berapa? Apa efeknya sama dengan apa kalau mengikuti garis hitam? Kalau garis hitam itu garis apa? Linear, Pak. Linear ya. Kalau linear itu artinya apa? Kalau menurut deret di atas. Berarti A0 tambah A1. Bagus. Jadi kalau yang linear itu berarti hanya ada A0 dan A1 kan ya? Betul? Iya, Pak. A2, A3, A4, dan kawan-kawannya semuanya 0. Kan gitu ya? Betul? Iya, Pak. Nah, jadi nanti problem kita adalah kalau ternyata bukan garis lurus ini, tapi yang kurva yang ini gitu loh. Ya, kalau kurva yang ini persamaannya gimana adik-adik? Berarti sekarang bagaimana menemukan A0, A1, A2, dan seterusnya ya? Gitu ya adik-adik ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi nanti salah satu tugas kita sebagai geofisikalis itu adalah kita mendapatkan data. Data itu kalau datanya titik-titik terus kemudian cenderung linear, berarti adik-adik buat model. Modelnya apa? Oh Pak, ini yang kita lihat ini adalah sesuatu yang sifatnya linear. Berarti adik-adik hanya perlu mencari A0 dan A1 kan gitu ya? Setuju? Ya. Tapi kalau misalkan yang adik-adik dapatkan itu Pak nih angkanya nggak enak nih. Apa muter-muter kayak begini kan? Nah, berarti kalau begitu mungkin untuk kasus itu A2, A3, dan A4 dan seterusnya mungkin nggak 0 gitu loh. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya. Nah, jadi nanti problem kita adalah bagaimana mencari yang tepat gitu loh. Ya. Jadi kalau dalam bahasa geophysics itu adalah kita punya data, nah kita harus membuat model. Nah, ya. Kalau misalkan adik-adik sekarang punya garis apa titik-titik sepanjang garis ini kan berarti kan ya? Berarti model adik-adik apa? Pak, modelnya adalah sebuah model linear kan gitu ya? Setuju? Ya. Nah, kalau model linear adik-adik bisa bilang, oh, Pak, ini saya anggap sebagai garis lurus. Kalau garis lurus berarti kan linear kan ya? Nanti titik potongnya dengan sumbu X sama dengan 0 itu adalah dengan sumbu X sama 0 adalah A0 kan gitu ya? Terus adik-adik hitung, Pak, ini sekarang apa slope-nya itu sebagai A1 kan gitu ya? Oke, adik-adik familiar dengan Excel? Iya, Pak. Enggak? Iya, Oke. Pak. Familiar dengan Excel? Nah, kalau familiar dengan Excel, nanti pada kuliah berikutnya kita coba main-main dengan Excel itu untuk mendapatkan berapa A0, A1, A2, dan seterusnya gitu. Ya. Tapi intinya adalah sekarang adik-adik tidak boleh terintimidasi oleh data gitu. Setuju? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak.
Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa adik-adik tidak boleh terintimidasi dengan data? Jadi misalkan sekarang adik-adik bilang, Pak, sebagian besar dari data geofisika itu adalah sebuah fungsi waktu gitu kan. Jadi F sebagai fungsi dari waktu kan gitu. Ada punya sinyal macam-macam gitu kan. Nah, sekarang adik-adik punya senjata. Pak, kalau selama itu adalah fungsi dari waktu, ya, maka saya selalu bisa menyatakan itu sebagai deret pangkat gitu loh. Cool nggak kira-kira? Ya. Jadi nanti salah satu yang adik-adik harus overcome ya, harus ada atasi itu bahwa adik-adik ya pertama tidak boleh terintimidasi oleh matematik. Adik-adik tidak boleh terintimidasi oleh integral. Setuju nggak? Ya, Setuju, jadi kalau Pak. adik-adik lihat integral itu jangan stres gitu loh. Ya, integral adalah makanan kita sehari-hari sebagai geofisika gitu loh. Ya, nah terus adik-adik tidak boleh terintimidasi oleh data. Wah, kok datanya kayak begini aja kan naik turun gitu kan? Nah itu adalah data kita. Kita harus bisa menghandle data gitu ya. Nah salah satu cara untuk menghandle data itu adalah sekarang kita pakai Pak kalau kayak begini nanti deret pangkat ya. Kalau nanti observasinya itu periodik ya kayak gelombang itu maka nanti adik-adik menyelesaikan dengan apa yang kita sebut sebagai deret Fourier ya. Deret Fourier semester 2 kita selesaikan ya. Semester ini kita cerita dengan deret pangkat. Tapi intinya adik-adik tidak boleh terintimidasi oleh matematik, tidak boleh terintimidasi oleh data. Kebayang kira-kira adik-adik? Ya, nanti hari Selasa ya kita main-main sama Excel. Saya ingin menunjukkan bahwa ternyata mudah itu untuk mencari sebuah ungkapan untuk sebuah deret pangkat gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya izin dulu ya. Nanti file PDF kuliahnya akan saya kirim ke WA grup kita ya. Baik. Oke. Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima Baik kasih, kalau Pak. gitu ya. Pak Sandro, Bu Sani, saya izin dulu ya. Ya, Semua Pak. baik-baik. Pak. Terima sehat kasih, ya. Pak. Yuk, Ya, Ya, Pak. Terima semangat. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.